Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk melanjutkan yang sebelumnya untuk membuat database. Untuk membuat sebuah aplikasi dan untuk loginnya kita membutuhkan database. Yang pertamanya, yang pertama kita akan menyalakan Laragonnya dulu. Ini sudah dinyalakan. Kemudian kita buka di sini pencarian, kita tulis localhost php myadmin. Kalian tulis ini. Jika Laragonnya tidak mempunyai php myadmin di bagian foldernya, maka kalian harus mendownloadnya dan mengekstraknya di bagian tersebut. Kalau sudah, enter. Oke, seperti ini. Kemudian yang harus dilakukan adalah menulis root sini. Oke, root. Nggak usah mengisi passwordnya. Login. Nah, jika sudah muncul seperti di layar ini, kalian klik new. Nah, create database. Kemudian kalian buat database-nya. Database underscore, kita tulis ini aja dengan file yang sama dengan ini, aplikasi. Ya, aplikasi. Kemudian create. Oke, sudah muncul. Kemudian kita akan buat table name. Table name-nya kita berikan, tabelnya kita buat tb user. tb users, number of column 4 ya, create. Kemudian kalian isi ini dengan ID. Kemudian ini integer, ini range values, kita isi dengan 3. Kalau 3 itu dia datanya 999. Kalau 5 itu 99.999. Jadi semakin angkanya lebih tinggi, maka data base-nya yang disimpan di situ lebih banyak. Kemudian ada apa lagi untuk bagian loginnya? Kemudian ada yang namanya nama, kemudian username, habis itu password. Nah, ini bentuknya integer. Kalau nama kita pilih var karakter, yang username juga kita pilih yang var karakter, yang password juga kita berikan var karakter. Kemudian karena dia itu ID integer, dan ini nilainya akan bertambah secara otomatis, maka kita akan checklist di bagian nih, yang AI ini itu auto increment. Oke. Aduh, bilang di bagian lebar atau digitnya, untuk bagian nama kita berikan 35, untuk username 25, passwordnya juga 25. Habis itu langsung save aja, kita kosongkan yang lain dulu. Save.
ada semut. Nah, sudah muncul ini seperti ini. Non auto increment, change drop kayak gini. Kemudian insert, kita ke SQL, kemudian di klik insert ini. Nah, ini datanya nih. ID itu datanya di sini, values 1, namanya di values 2, username di values 3, dan password di value 4. Value, no values, value. Oke, ini kita kasih aja contohnya semisal 1 gitu ya. Kemudian di bagian 2 namanya siapa? Misalkan admin aja ya. Yang ketiga username-nya itu apa? Kita kasih apa nih? Username-nya misalnya kita kasih ID, nama, username. Namanya siapa ya? Yanto dah. Nah, username-nya admin. Ini tuh adminnya gitu ya. Passwordnya misalkan kita 1 2 3 4 5 aja gitu ya. Kita cek dulu, cek. Anak suaranya kecil nih, lagi pilek juga. Kalau udah kayak gini langsung aja klik go. Mana nih bagian ini, kalian klik go. Apa nih error? Insert SQL query copy, insert into the table ID number first one. Incorrect integer value 1 for the column ID at the row 1. Bagian satunya incorrect. Kenapa tuh? ID-nya nggak boleh 1 kah? Berapa dong? Apa harus di sini atau gimana? Coba go. Nah, bisa tuh. Masa harus dihilangin sih? Edit aja sekalian, kita hilangin 1, hilangin semua aja gitu. Biar sama gitu ya. Yanto ya, si Yanto. Ini admin. Nah, di save lagi. Go. Kenapa nih? Duplicate entry 1 for the key TB user primary. Apa nih yang salah? Masa salah sih? Oke, 2 dah. 0 sih, untuk 0 karena admin. Habis itu datanya sudah masuk di show query locationnya. Kemudian kita bisa lihat tab usersnya. Di tab usersnya sudah ada ini. Nah, tab usernya sudah ada admin, isian ke admin. Wow, kita udah buat 2 nih, yang ini delete. Nah, yang ini edit. Pantes tadi nggak bisa pakai 1. Nah, jadi kita klik tab user. Nah, sudah ada nih data yang masuk, sudah ada. Kemudian selanjutnya kita akan buat field koneksinya. Kita ke ini, ke field.
masuk ke lokasi nih di file Laragon ya, file Laragon, masuk ke www aplikasi. Kita buat di sini folder, nama foldernya apa ya, nama foldernya konfigurasi, tapi kita kasih conf aja. Nah, di dalamnya kita akan buat yang namanya fill. Buat fill yang kita kasih nama config php. Oke, yes. Tinggal kalian buka dengan menggunakan VS Code kalian. Oke. Buka. Ini di manage, jangan lupa di trust nih. Kita percaya. Oke. Silang aja, ini gak penting. Kemudian kita bisa klik. Kalian buka dengan tanya PHP, kemudian tutup. Kemudian kita kasih dolar koneksi sama dengan MySQL kurung buka. Di dalamnya kita masukkan salah, ada yang kurang. MySQL kita kasih underscore connect, dan kita mau konekin ya nih. Di dalamnya apa ya? Di dalamnya kita berikan yang namanya ini string dulu atau kutip 1 ya, localhost kemudian koma, username-nya apa tuh tadi, username yang kita masukin di awal kita kasih ini lagi, root ya, kita kan tadi masukin root, kemudian koma lagi, kemudian apa lagi nih, nolnya nggak ada kan, belum ada, kita ini aja kasih ini, koma lagi. Database-nya apa tadi? Database-nya kita tadi ngasih nama database-nya itu underscore apa, lupa, aplikasi ya, aplikasi. Oke, jadi jangan lupa titik koma, kita save, kita pergi ke yang namanya ke Google pencarian kita panggil dari sini localhost aplikasi, kemudian conf, kemudian apa lagi, config ya, config. Jangan lupa Laragonnya dinyalakan dulu ya, ini sudah nyala, config.php ya, php ya, hilang, gak apa-apa, tulis lagi, dikasih conf apa lagi tadi, config ya, filenya, nama filenya config.php. Bentar. Nah, ini sebenarnya sudah jalan nih, kita cek dulu ya
Ini tuh urutannya harus benar nih. Tadi kan ada keterangannya tadi ya. Bagaimana kalau ini kita pindah ke bagian itu? Kalau misalkan dia ada error, berarti itu tuh udah terhubung dia, udah terhubung. Okay. Trophy, save, kita lihat. Nah, ini error. Ini menandakan sebenarnya sih sudah terhubung. PHP-nya sudah bisa digunakan lah ya. Jadi tuh ini atur-aturan. Penempatannya harus benar dengan tadi yang apa diberitahukan tadi. Kita Ctrl Z, kita undo ya. Kita save lagi, kita cek lagi, kita refresh. Sudah kosong, udah nggak ada. Berarti sudah betul itu ya. Tapi kita pengen memberikan yang namanya informasi, memberikan informasi. Tinggal tulis aja di sini. Kita kasih comment tag, yaitu mengecek ya, mengecek. Ceknya gimana? Kita kasih if jika kurung buka kurung tutup tanda seru jika koneksi tidak muncul ya, koneksi tidak muncul, maka alhamdulillah koneksi gagal. Koneksi gagal. Koneksi gagal. Sekali connect error ya kan, jadi yang salah ini ketik aja. Kemudian jangan lupa kasih apa ini di setiap PHP pasti ada titik koma ya. Kemudian else, muncul else ya kan. Jika dia tidak muncul maka koneksi gagal. Jika itu maka akan berhasil koneksi berhasil. Kita cek dulu ya, kita save, kita lihat. Bentar, ini ada yang error nih, nomor 8 nih, baris 8 ini dong, ini kasih di koma belum. Kita refresh. Nah, koneksi sudah berhasil ya. Ini menandakan sudah berhasil ya. Coba kalau kita ini pindahkan kayak tadi, kita pindahkan ke format yang salah gitu ya. Kita save, kita refresh. Nah, dia akan memberikan informasi bahwa ini gagal, Sebenarnya ini tuh nggak harus ya. Ini cuman ngecek tuh PHP-nya sudah berjalan belum. Dan ini tinggal kita ubah menjadi comment tag control. Nah, ini dibuat untuk cek aja, jadi boleh dihapus, boleh dijadiin comment tag. Oke, mungkin itu saja untuk bagian part 2 ini. Oke, goodbye guys, see you in the next video. Alhamdulillah.